Oke, kembali lagi di Pod Soccer TV, medianya sepak bola. Yo yo, Yo, Bang Will kedatangan tamu nih jauh-jauh dari kota Milan. Oke, bagaimana kabarnya? Sehat Bang? Bang Jas? Gimana sehat? Sehat dong. Kita bakal membahas yang anget-anget nih. Bang Jas Milan, anget banget nih. Calon pelatih timnas. Iya. Kenapa? John Herman. Gimana Bang? Oke, John Herman ini pelatih berusia 50 tahun. Iya. Secara pribadi sih kalau prestasi ya, bukan prestasi, kemajuan yang tim yang dia latih ya kayak timnas Kanada dan sebagainya dia berhasil. Berhasil. Kemudian juga ada pola yang masyarakat Indonesia itu cukup suka 3 back. 3 back. Nah, berarti itu dia tipe-tipe itu tuh yang kita sukain lah karena memang pelatih sebelumnya yang dari Korea Sintayong itu kan suka pakai 3 back ya di belakang. Nah, patut ditunggu sih kiprahnya dia karena STY kan pasti nggak bisa balik lagi. Betul. Udah pasti tuh ya. Kita juga harus move on. Dan PSSI juga jangan salah langkah lagi ambil pelatih ya. Iya. Kemarin kan pelatih kacangan yang diambil. Oh, pelatih kacangan tuh. Wah, kacang banget nah, itu. Sebenarnya Patrick ini dia sebagai pemain dia cukup berhasil, Will. Iya. Barcelona di Milan juga ya. Di Milan. Ya. Dia sebagai pemain dia bisa. Tapi sebagai pelatih dia nggak bisa. Dia bukan Ancelotti, dia bukan Frank Rijkaard yang dari pemain jadi pelatih itu trofi mengikuti. Oke, tapi ini John Herman ini membawa Kanada ke Piala Dunia Qatar ya Bang. Gimana Bang? Seperti itu dan memang terbukti seperti itu. Nah, kalau target kita yang 2030 itu masuk Piala Dunia. Ya patut kita tunggu sih, kita nggak bisa, kan faktanya dia berhasil itu kan belum katanya tanggal 5 atau tanggal 7 Januari akan datang diperkenalkan oleh PSSI ya betul ke kayak ramai atau fans timnas Indonesia. Nah kan ini kan banyak banget yang media-media nih ya kan, wah ini bisa membawa Kanada ke Piala Dunia, sedangkan kita kan katanya 2030 padahal yang terdekat tuh AFF lah ya sama FIFA Series. Gimana dengan persiapan 3 bulan, apakah dia bisa tuh langsung kayak nyetun sama Indonesia Bang Jasman? Nggak mau karena pelatih itu punya target juga sih, punya apa, ekspektasi. Punya ekspektasi juga kepada pelatih gitu. Indonesia ini kan mohon maaf angkat trofi itu tahun berapa terakhir? Nah, kita kan juga harus tahu dan juga saya Will itu pasti ngalamin lah, kita nih nggak pernah angkat trofi kecuali yang kelompok umur. Betul setuju. Indra Safri kemudian itu dia kelompok umur, tapi untuk senior nih gimana ya, kita juga mau ngomong salah tapi kenyataannya begitu. Gak apa-apa ngomongnya Bang Jas, karena kita runner up terus untuk AFF gitu loh. Nah di periode pelatih sebelumnya Sintayong kayaknya AFF tuh nggak dipandang penting karena salah satu pundit bilang Piala Ciki ngapain nih kita ribut Piala Ciki gitu. Nggak taunya kita balik lagi ke area Piala Ciki. Nah sudahlah, maksudnya slip of the tongue kali ya. Tapi apapun itu 3 bulan ini seperti yang Will info ke saya, apakah bisa ngetun, dia harus ngetun, dia wajib gitu. Karena pemain kita kalau untuk level Asia Tenggara kita terkuat, Will. Terkuat. Thailand bisa lah kita saingin ya. Kita bisa singkirkan Thailand, Singapura, yang Vietnam lah. Oke. Karena terbukti waktu STY melatih tim senior, kita mampu kok Vietnam. Yang notabene tuh momok ya. Karena main kasar lah, apalah, kita bisa lah nanggulangi lah. Sekarang tinggal gimana John Herman ini melihat potensi pemain timnas kita yang senior, kemudian padukan dengan skemanya dia, tinggal pemainnya menerjemahkan apa yang pelatih mau di lapangan. Soal tadi Will yang skema itu ya memang pendapat gue begitu, pemain lah yang menerjemahkan apa yang pelatih mau gitu. Jadi ketika terjadi sesuatu di lapangan kayak salah atau apa, sebenarnya bukan pemain disalahkan sih, pelatih duluan. Yang bertanggung jawab ya Bang ya. Yang bertanggung jawab. Nah, apakah John Herman ini mampu apa tidak? Kita tunggu aja lah setahun atau mungkin tolak ukurnya ini kan sebenarnya kan AFF. Itu satu. Kedua kan ada kompetisi baru yang FIFA bikin di Asia Tenggara. Betul. Kemudian AFF katanya bikin lagi apa atau pertandingan apa gitu. Dan yang terakhir itu mungkin kita kan nggak ada amunisi baru untuk pemain diaspora.
Nah, nanti kita lihat bagaimana lah John Hartman inilah. Saya juga belum bisa, kita lah ya berdua ini belum bisa lihat apa yang apakah bisa melampaui prestasi pelatih sebelumnya. Ya. Yang pokoknya kan kita ini kan katanya harus move on dari pelatih sebelumnya. Iya, betul kata federasi kan. Federasi, ya sehingga kan? dia nggak mau ada teriakan gema STY, di stadion. Benar, sudah 3 kali ini. Sampai pelatih U23-nya kan jengkel setengah mati. Betul si Gerard ya, ya kan. Ya lihat aja lah nantilah. Saya sih sebagai pecinta sepak bola ya, timnas maupun liga Indonesia maupun liga luar, kita pengen timnas kita ini at least ada piala 1 lah. Ya minimal kemarin kita gagal ke Piala Dunia, ya dapat AFF lah ya kalau bisa ya kan. Obatnya gitu kan, gagal ke Piala Dunia Bang Jas ya kan. Betul. Nah, ada fakta menarik nih Bang mengenai John Hartman. Dia itu katanya pelatih disiplin. Ya. Ini mirip-mirip juga nih kayak pelatih sebelumnya nih, STY nih. Sebagai motivator juga bagus dalam tim. Ya. Disiplin dan dia pengembangan strateginya juga lah kayak pelatih lama nih. Ini apakah bisa nih dia nih? Begini Will, kalau menurut gue pribadi ya, pelatih itu dia harus melihat tempat di mana dia melatih. Oke. Contoh STY Asia, dia nggak kaget dengan Indonesia. Iya. Tapi John Hartman ini kan dari Eropa, Inggris ya. Ya, maksudnya dari negara Inggris, dia melatih negara Kanada itu kan masuk Amerika. Kemudian dia latih negara mana lagi ya? Nah, ketika dia masuk Asia, itu kan satu budaya baru, betul, kebiasaan baru, makanan juga mungkin baru ya. Memang ada makanan Eropa sih karena kita adaptasi kan ya Bang ya. Adaptasi gitu loh. Soal disiplin, kalau Will tadi bilang bahwa apakah dia sama dengan STY, setiap pelatih memang harus disiplin. Tapi disiplinnya dia tuh level mana nih? Ya, itu dia tuh. Apakah level bangun jam 5 pagi betul, seperti yang ada di podcast mana itu? Atau apa ya kita nggak tahu lah. Tapi kalau secara skema gue itu melihat mungkin nggak ada perbedaan dengan pelatih Korea. Iya. Gitu aja. Nah, hambatannya mungkin hambatan ya. Saya ini melihat timnas zaman STY ini bukan jalan di tempat tapi ada perkembangan ya. Ada perkembangan. Oke, ya. Nah, saya pengen itu tuh tetap berkelanjutan. Bahkan harusnya lebih daripada STY. Oke, ya. Kalau STY cuma mampu Piala Asia itu semifinal, kita maunya final. Iya. Kan harus berjenjang. Betul. Kan harus naik kelas. Tapi kan ini kan memang PSSI ngasih kontrak 2 tahun plus 2 tahun perpanjangan Bang. Berarti kan sampai 2030 ya kan. Iya. Jangan sampai kayak Patrick nih. Kemarin kan 2+2, tahu-taunya kontraknya di tengah jalan nih. Gimana nih Bang Jasman? Takutnya begitu lagi kan PSSI kan. Patrick itu menurut gue tuh salah satu noda sih dalam noda ya. Noda dalam kepelatihan timnas. Ya. Bahkan ada yang pernah jengkel itu sampai kepelatihan terbaik. Tahu kan begitu. Siapa tuh? Ada yang ngomong gitu ya? Ada yang ngomong gitu. Itu kan kekecewaan kan gitu. Ya, karena maybe. Contoh ya. Pelatih sebelumnya ini tinggal di Indonesia, betul. Tinggal di apartemen, dia pulang sekali-sekali hanya untuk check up kesehatan. Nah, PSSI itu ketika abis putus kontrak dengan Patrick, dia kan pengen pelatih yang tinggal di Indonesia. Patrick ini kan bolak-balik Belanda Indonesia dengan alasan bahwa dia pengen memantau pemain diaspora kita yang main di luar gitu. Iya. STY kan nggak begitu. Tetap ya. Dia kan tetap. Dia mungkin akan kirim beberapa orang kepercayaan, lu pantau dong. Iyalah, betul. Manusia itu di sana. Anak-anak kita nih gitu. Nah, ini yang PSSI mau di John Hartman ini. Jadi dia pengen kayak STY. Mungkin juga federasi ini udah belajar dari kesalahan bahwa total football tuh nggak cocok di Indonesia. Oke. Satu, asisten pelatihnya dia Alex Pastur bilang napas kuda. Pemain kita bukan grade A, tapi bukan tier 1 lah, tier 2. Kita tier 3, tier 4. Tapi untuk tier 3, tier 4 Asia Tenggara kita menguasai. Oke. Nah, seharusnya AFF ini nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya harusnya ya. Apalagi nanti kan AFF ini kan nanti kocokannya tanggal 15 Januari di Jakarta nih Bang. Ya kan.
Nah kalau misalkan ya udahlah, maksudnya kita percaya sama pelatih lah. Sekarang udah saya tuh juga ngajak timnas fans timnas tuh untuk percaya dulu lah sama federasi. Kalau memang udah gagal total lagi ya saya angkat tangan. Karena biar bagaimanapun timnas sih kan harga diri bangsa. Betul. Saya tuh pengen ngelihat waktu timnas bermain di Gelora Bung Karno, koreografi itu ada. Tapi kan faktanya Bang, sekarang ini antusiasnya kurang Bang. Gimana Bang Desmond melihat? Mau nggak mau. Itu fakta ya. Mau nggak mau. Jangankan timnas, klub aja itu pernah kok sampai ultras tuh ngedemo pemiliknya. Contoh AC Milan. AC Milan nih, kita bahas AC Milan. Itu kan pemiliknya orang Amerika sekarang. Iya. Ketika Fonseca masuk, kemudian diganti Conceição. Conceição itu pun juga, gue bilang dia antara nggak berhasil atau berhasil karena dia tuh tengah jalan. Caretaker lah. Karena Fonseca dipecat, dia masuk. Jadi pemain belum tentu bisa menerjemahkan apa yang Conceição mau. Itu pun ketika gagal, ultras itu demo juga ya. Sehingga kan akhirnya ada perubahan struktural. Pemiliknya akhirnya tinggal di Amerika. Presiden klub ya udah lo yang nentuin gitu loh. Yang penting gue maunya hasil dan tanggung jawab sebagai pemilik klub, ya gue mau prestasi gitu. Makanya kan Milan agak sedikit berubah. Pemain yang pelatih yang katanya miskin taktik dipanggil. Iya, miskin taktik. Kemudian perubahan pola permainan yang dari tadinya Fonseca mungkin kita keluar menyerang ya, sebuah pertahanan. Di sini kita kayak bermain tuh ngebosenin gitu. Ya. Maksudnya yang memang ngantuk. Ngelihat Milan zaman Allegri itu memang ngantuk, tapi gue sebagai pecinta sepak bola, gue nggak butuh permainan cantik, gue butuh hasilnya. Gitu. Hasilnya, berarti kan memang lu main bagus, penguasaan bola bagus. Kalau hasilnya kalah ya sama juga bohong kan. Ada juga yang bilang bahwa nggak apa-apa lah, kalah yang penting main bagus. Oh kalau gue nggak hasil gue lebih senang kita menang tipis 1-0. Yang penting main jelek, yang penting kita menang. Gitu. Karena kalau lo mau main cantik ya lo lihat aja ke sirkus, mau lihat hiburan ya lo ke sirkus saja kan, katanya gitu kan. Tadi kita udah bahas timnas nih. Awal-awal kita udah bahas pelatih. Kita geser sedikit nih. Kemana nih? Ke Eropa dong. Ya kan ini lagi menarik juga nih. Nama Liga Inggris. Kalau Liga Inggris Oke lah ya. Liga Inggris ya. Saya ini apa tuh? Apa ya? Lagi penasaran dengan MU sebenarnya. MU menang tuh 1-0 tuh ya. Nah, MU nih mau sampai kapan ya? Di 10 besar ini dia nggak bisa 1-2 lah. Karena gini loh, gue ini adalah generasi MU yang dilatih oleh Sir Alex Ferguson. Perkasanya itu pelatih dengan pemainnya gitu loh. Melihat MU yang sekarang dilatih sama Amorim ya. Itu kayak gue ngelihat MU nih, ini kenapa sih MU kok kayak begini gitu. Betul. Jauh ya Bang ya perbedaannya ya. Tapi gue bukan nggak seneng MU ya, gue hormat MU tuh sejak zaman Sir Alex karena dia berhasil. Kalau Liga Primer sudah lah, dia memang saingannya kan waktu itu Arsenal dengan Arsene Wenger. Iya. Tapi untuk Liga Champion dia berhasil 2 kali malah kalau nggak salah itu. Satu itu kalau nggak salah 2 gol di injury time waktu lawan Bayern Munchen. Yang semua pemain Bayern Munchen tuh nangis semua di lapangan itu. Itu drama-drama gitu yang gue pengen lihat lagi nih, kapan kita pemain lawan jagoan itu bikin nangis gitu loh. Karena saat itulah gue ngelihat bahwa gila ya sepak bola nih ya, ada yang senang, ada yang kalah, betul. sampai ada yang nangis pula kan gitu kan. MU yang sekarang jauh banget ya, maksudnya nggak konsistensi kayak dulu ya zamannya Alex ya. Maksudnya gue nggak ngerti sih Amorim ini nih pelatih bagaimana. Kalau bilang pelatih bagus, oke lah, gue akan ikutin itu pendapat itu. Tapi kenyataannya kan di klub dia kan juga angin-anginan. Sekarang aja peringkat 6 di Liga Inggris ya. Baru menang kemarin 1-0. Liverpool juga menang 2-1. Aston Villa nih yang keren ya. Itu Aston Villa Bang, gimana Bang? 11 pertandingan gak pernah kalah Bang. Itu dia tuh, itu yang gue bingung ini. Aston Villa nih kenapa? Tapi Aston Villa tuh sebenarnya salah satu klub yang pernah meraih Liga Champion untuk Inggris ya.
Tahun berapa tuh Bang? Lama ya? Lama itu lama tahun juga ya. 80-an kalau nggak salah. Selain Liverpool, MU, Aston Villa salah satunya. Berarti dia tim besar juga ya dikatakan ya? Ya tim besar. Memang tapi sejak Sir Alex, ya Liga Inggris zaman-zaman Sir Alex Ferguson lah itu, dia itu antara kuda hitam atau tim papan tengah gitu loh. Dia selalu di situ ya? Ya berarti Arsenal nomor 1, City nomor 2, Aston Villa ya? Aston Villa nomor 3, bawahnya Liverpool. Ngeri juga nih. Ini sebenarnya gokil sih. Ya Liga Inggris ini paling hidup sebenarnya sih. Gokil ya. Paling hidup nih seru ya? Liga Inggris. Karena contoh lah, MU lawan Aston Villa kan kalah. Ya. Gua nggak mengharapkan itu sebenarnya. Iya, 2-1. Gua mengharapkan draw sebenarnya. Iya kan? Kalau Arsenal Manchester City ya sudahlah itu ya, itu sebenarnya bukan, itu Arteta kebantu mau pemainnya. Iya. Pemainnya luar biasa memang. Ada Saka, ada Declan Rice. Makanya kan Guardiola pernah ngejek kan, Arteta bukan karena kamu ya, karena pemainnya. Pemainnya gokil. Ada Gyökeres. Ya, kan Manchester City kan lagi berusaha ngerangsek naik ya. Bahaya juga sih City sini. Kan Haaland kan destroyer banget itu di kotak penalti. Iya. Kotak penalti. Kemarin lawan Nottingham pemain Belanda. Siapa tuh? Tijani. Gokil tuh Bang. Ya adanya kan main di Persib kan. Iya itu gila gokil banget sih. Aduh, darah Maluku ya. Iya, Lekan Tompesi. Iya. Mamanya kan Lekan Tompesi, kawin dengan orang Belanda ya akhirnya. Sebenarnya itu dia 3 bersaudara Will. Tijani paling tua, Eliano kedua, ketiga ada yang cewek. Ada yang cewek ya? Tapi kenapa Milan ngejual dia Bang? AC Milan kenapa ngejual Tijani Bang? Menurut lu sebagai fans Milan? Gue sebagai fans Milan sebenarnya nggak setuju ya. Gue inget banget beberapa tahun yang lalu sebagai seorang fans Milan, Kakak dijual. Ya, ke Madrid. Ya. Tapi ketika Kakak dijual, sebenarnya Kakak tuh bisa menutup melunasi hutangnya Milan. Oke. Karena klub sepak bola waktu itu juga berhutang juga gitu loh. AC Milan tuh ya. Iya. Karena Adriano Galliani pernah pusing. Satu, dia nggak mau jual simbol Milan pada waktu itu. Walaupun masih ada Maldini ya. Maldini ya. Tapi secara finansial dia kalau dijual, hutang Milan tertutup gitu. Dan memang terbukti Kakak tuh kalau di Madrid tuh juga mainnya juga biasa aja, nggak terlalu kelihatan banget ya. Seperti waktu di AC Milan. Karena mungkin dia sudah merasakan Piala Champion, kemudian dia sudah merasakan Scudetto, jadi dia merasa bahwa yalah gaji gue gede ini ya udahlah gue main biasa aja. Nah Tijani itu kenapa dijual Bang? Dijual maksudnya mahal ya jualnya? Dijual mahal. Nah gini nih, rumornya Milan tuh pengen kayak Arsenal zaman Wenger ya. Iya. Dia cetak pemain, kemudian dia jual, dia beli pemain baru lagi, dia didik lagi, dia jual lagi. Oke. Berarti dapat keuntungan ya. Ada keuntungan. Ini sebenarnya bukan pertama kali. Dulu kan ada Sandro Tonali itu. Ya pemain Newcastle. Yang dijual ke Newcastle United. Itu kan juga sama. Padahal dia itu kan ininya Pirlo. Maksudnya penerusnya Pirlo di lapangan tengah, kayak di playmaker seperti Pirlo zaman dulu gitu. Nah Tijani ini waktu zamannya Fonseca dan Conceição, dia mungkin salah satu gelandang produktif di Milan karena dia berapa kali mencetak gol. Betul. Bahkan striker Milan tuh sampai detik ini kita ngomong itu kagak ada striker murni gitu loh. Iya. Ini pemain Belanda yang menurut gua cepet banget berkarirnya di Eropa Bang. Kalau menurut gua ya. Iya, dia salah satunya. Pemain Belanda itu kan zamannya gue ya. Sorry ini teman-teman ya. Iya. Gimana tuh? Pemain Belanda yang gue suka itu cuma satu. Cuma 3 orang. Siapa tuh? Trio Milan. Ya, Rijkaard, Basten, Gullit. Itu doang pemain Belanda yang gue suka gitu loh. Gue gak terlalu suka Johan Cruyff karena dia beda generasi sama gue. Generasi, jauh gitu banget ya. Ya, kalau punit-punit kayak Justin gitu mungkin dia suka karena ya itulah. Iya. Tapi kalau gue lebih suka Basten, Rijkaard dengan Gullit karena pemain Belanda itulah yang bikin gue tuh suka dengan AC Milan. Walaupun mereka udah gak main lagi ya, tetap gue suka Milan gitu loh. Karena Milan zaman itu tuh adalah Milan perkasa banget. Betul. Milan yang pada waktu itu berhasil bikin Eropa tuh ngeri. Iya. Milan yang menurut gue itu tanpa kita nonton kita tahu bahwa dia menang aja gitu. Iya. Kan ada yang tim saking hebatnya kita nggak nonton atau besok udah menang. Tapi Milan yang sekarang bagus juga sih, masih di peringkat 3 kan? Gue nggak bilang bahwa Milan yang sekarang jelek. Oke juga kan? Ya maksudnya dia tuh berhasil gini loh. Carlo Ancelotti berhasil mengembalikan
Milan ke tempat seharusnya gitu. Dia kan mantan pemain Milan. Iya. Dan dia juga pelatihnya Milan. Dia berhasil menjuarai Scudetto. Dan 2 gelar Liga Champions. Oke. Ketika dia nggak ada, era kegelapan, era suram Milan tuh mulai ada gitu loh. Persis ketika Milan ditinggal Fabio Capello. Oke. Nah, ketika Fabio Capello itu kan berapa kali bongkar pasang sampai Fabio Capello dipanggil lagi dari Real Madrid, tetap nggak bisa gitu loh. Berhasil tuh waktu zamannya Fatih Terim, itu pun karena dia minta gaji terlalu mahal. Sehingga Milan akhirnya udah jangan pakai dia lah. Akhirnya masuklah si Ancelotti. Ketika Ancelotti masuk, karena Ancelotti waktu itu pernah melatih Juventus, ambillah Filippo Inzaghi itu gacor banget tuh striker tuh ya kan. Dia di Juventus gacor, di Milan juga gacor. Iya. 5 atau 6 tahun lah Ancelotti di situ. 2003, berarti 2008 itu Ancelotti udah keluar karena dia pengen maksudnya pengen punya pengalaman melatih tim-tim luar Italia, which is nggak apa-apa gitu loh. Memang pelatih memang begitu gitu loh. Tapi Milan sekarang peringkat kedua. Sekarang pertamanya Inter. Nggak apa-apa sih. Gimana tuh? Inter dengan Milan. Gimana tuh? Internisti. Gimana tuh? Benci sama kalian. Iya. Itu 2 Milan tuh ya di atas tuh. Gue respect sama kalian gitu. Karena Inter itu pernah bikin Milan ngeri zaman Ronaldo botak. Betul. Adriano juga ya. Gokil. Gue hormat banget dengan pemainnya namanya Cristiano Zanetti. Yang sekarang jadi presiden Inter. Itu parah sih itu. Pernah kepergok teman gue jalan bareng sama Maldini di kota Milan. Malam-malam. Iya. Jadi 2 kapten ini sebenarnya gini loh. Legend ya. Iya. Inter Milan dengan AC Milan itu hanya saingan Scudetto. Tapi kenyataannya pendukung Inter dengan pendukung Milan tuh tinggal satu apartemen ya, satu tempat nongkrong ya kan. Tapi ketika derby di La Madonnina, ya masing-masing pakai atributnya masing-masing dong. Striker kan? Ya. Fulcro gimana tuh bang? Menurut lu bang? Gue nggak bisa ngomong Bil, karena satu katanya striker mandul kan manusia. Iya, makanya gimana tuh katanya ya, gitu. Gue nggak tahu lah itu kan. Jerman ya, dia Jerman ya. Dia Jerman. Nah, gue nggak tahu lah. Maksudnya gini loh. Striker tuh kan itu mungkin permintaan pelatih ya, Allegri. Karena Allegri ini kan sebenarnya juga walaupun orang bilang dia miskin taktik, tapi toh dia berhasil bawa Milan urutan kedua lah. Betul. Maaf ya waktu Milan gagal di musim sebelumnya, Allegri masuk tanda tangan 3 tahun kontrak. Ada beberapa live lah di TikTok Milanisti bilang. Allegri gimana Allegri? Aduh, banyak juga Milanisti yang pesimis sama dia gitu loh. Tapi karena gue ini pecinta Milan, gue cuma bilang ya udahlah, dia kan pernah melatih Milan, pernah dapetin Scudetto kan zaman itu. Ya siapa tahu dia berhasil. Nah, kedua, dia Allegri itu pernah 2 kali finalis kalau nggak salah Liga Champions dengan Juventus. Iya. Ya siapa tahu ketiga nih pecah telur lah, maksudnya dia dapat Liga Champions. Ini langsung dari fans Milan ya. Kita dari ngomongin timnas sampai Liga Inggris sampai ke Milan nih ujungnya. Ya nggak apa-apa lah. Oke, ini terakhir nih Bang Jas. Kenapa? Pesan-pesan buat pecinta timnas untuk pelatih baru nih, gimana? Silakan. Kalau gue pesen kepada fans timnas, terima dulu aja pelatih satu ini. Ini mungkin pelatih terbaik lah. Pelatih terbaik nih. Pelatih terbaik yang bisa PSSI dapetin. Sebelumnya kurang berarti ya? Nggak ada harganya. Nggak ada harganya. Sorry ya. Iya. Gua ngomong apa adanya loh. Gua ini nggak pernah ketemu orang, ngelihat pelatih yang udah tahu dia nggak cocok. Contoh ya, waktu dia lawan siapa Bil? Tim Timur Tengah, timnas Timur Tengah yang 0-0. Iya. Mainnya bagus, tapi ketika berhadapan dengan sistem parkir bus yang begitu rapat, nggak bisa bongkar. Iya. Miliano Jonathan tuh kan berapa kali dia nusuk dari sisi sebelah sayap, nggak berhasil juga dan nggak ada variasi untuk bongkar gitu. Nah itu yang gue sayangkan ya. Buat fans AC Milan, pesan-pesan apa nih Milanisti Indonesia? Scudetto. Kita tunggu Scudetto. Apakah Allegri bisa Scudetto? Asik.
Soalnya cuma beda berapa poin dengan Inter nih. Iya. Soalnya gue lagi gedek sama pemain Inter. Aduh siapa? Lautaro ya. Lautaro Martinez. Yang dia dorong Modric itu. Aduh, gue nggak pernah benci pemain Inter. Baru dia doang. Oke. Calhanoglu aja, gue nggak benci loh. Kenapa? Karena dia mikir ya oportunis gitu loh. Pemain pasti oportunis. Oke. Gitu loh. Tapi kalau dia udah dorong pemain tua yang senior gitu, gue udah benci setengah mati. Sorry ya Inter ya, gue bukan benci klubnya kalian. Pesen lu buat AC Milan harus juara Scudetto tahun ini. Tahun ini gue maunya Scudetto. Tapi kalau targetnya Allegri itu kan 4 besar. Ya udah nanti tinggal gimana. Tapi kalau kayak begini bisalah Scudetto. Kita bikin kejutan aja. Gitu. Oke. Makasih Bang Jas nih luar biasa nih. Nanti jangan lupa juga nih ditonton ya buat temen-temen nih. Sip. Di Polsokrat TV medianya sepak bola. Makasih Bang Jas. Ya, thank you. Sampai ketemu lagi.